Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi tentang sistem tata kelola dan lingkungan fakultas pada pelatihan kepemimpinan mahasiswa fakultas atau PKMF di tahun 2021 ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia kegiatan PKMF ini yang telah bekerja keras sehingga dapat melaksanakan kegiatan PKMF ini dengan baik dan lancar. Kemudian kepada seluruh para peserta kegiatan PKMF ini, saya juga ingin mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menyimak materi sistem tata kelola ini sehingga kelak nanti akan menjadi bekal Anda dalam kegiatan berorganisasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan pertama. Sebelum sampai pada pokok bahasan pertama, saya ingin menyampaikan apa saja yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama tentang pengertian dari sistem tata kelola, kemudian ada urgensi pemahaman mengapa kita penting untuk memahami sistem tata kelola ini. Kemudian kita akan membahas siapa yang terlibat dalam sistem tata kelola. Selanjutnya kita bahas tentang standar dan pedoman. Kemudian ada bagaimana pelaksanaan yang baik dari sistem tata kelola yang ada. Plus minus ya, ini plus minus dari sistem tata kelola yang ada di fakultas. Lalu kemudian peran mahasiswa seperti apa keterlibatannya yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan harapan dari sistem tata kelola untuk peningkatan sistem tata kelola yang ada. Baik, kita lanjutkan pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang apa pengertian dari sistem tata kelola yang ada di fakultas. Secara definisi, sistem tata kelola di fakultas adalah serangkaian peraturan internal. Nah, peraturan-peraturan internal ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah organisasi dan tata laksana, yang kedua adalah akuntabilitas, kemudian yang ketiga adalah transparansi. Organisasi dan tata laksana ini adalah struktur organisasinya, seperti apa, seperti siapa pemimpinnya, ya, kemudian prosedur kerjanya seperti apa, ketersediaan dan pengembangan SDM-nya, serta efisiensi biaya. Kemudian akuntabilitas adalah mekanisme atau prosedur pertanggungjawaban dalam kegiatan dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, transparansi, teman-teman sudah tahu ya, ini merupakan asas keterbukaan, yaitu kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan bagi seluruh anggota di organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah fakultas. Oke, selanjutnya adalah apa sih pentingnya bagi teman-teman ini untuk memahami sistem tata kelola dan lingkungan fakultas. Ada dua hal utama yang menjadi concern atau perhatian pada bab ini adalah adanya tata kelola organisasi yang baik serta tercapainya tujuan dari organisasi. Tata kelola organisasi yang baik atau disebut juga dengan good organization governance itu dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kemudian tujuannya yaitu supaya tercapai tujuan dan program kerja dari organisasi secara efektif serta menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Gitu ya. Kalau dikaitkan dengan fakultas, maka kita bisa lihat di sini tata kelola organisasi yang baik itu meliputi bagaimana caranya mengatur hubungan antara pihak
dekanat, yaitu ada dekan di situ, kemudian wakil dekan, kemudian korprodi, kemudian di dalamnya lagi ada dosen, kemudian dari pihak pelayanan akademik, kemudian tata usaha, ya. Selain itu juga mahasiswa. Masing-masing pihak ini harus paham tentang hak dan kewajibannya, terutama dalam mencapai visi dan misi organisasi, visi dan misi fakultas. Kemudian selain itu tercapai juga program kerja organisasinya secara efektif dan adanya nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Kalau di fakultas kita, alhamdulillah saat ini kita sudah terakreditasi dengan predikat A. Nah, capaian ini menjadi nilai tambah bagi mahasiswa nanti ketika teman-teman lulus, kemudian mencari pekerjaan. Nah, nilai tambah ini dapat melancarkan dan memudahkan teman-teman untuk mencari pekerjaan misalnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip dasar tata kelola organisasi yang terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. Setelah ini, kita akan bahas satu persatu dari kelima aspek tersebut. Sekarang kita lihat pada prinsip dasar tata kelola organisasi yang pertama, yaitu prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah organisasi menjunjung tinggi prinsip keadilan atau fairness dengan memberikan jaminan kepada setiap anggotanya untuk memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi atau peranannya masing-masing dalam organisasi tersebut. Selain itu, organisasi juga memberikan perlakuan yang adil ya kepada seluruh anggotanya tanpa melihat perbedaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa pada fakultas, kalau kita kaitkan pada sistem tata kelola fakultas, maka ada hak dan kewajiban bagi dekan, kemudian ada hak dan kewajiban yang diperoleh oleh wakil dekan, dosen, dan juga mahasiswa. Selain itu juga tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan. Semuanya mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan porsi dan peranan kerjanya masing-masing. Ya. Nanti Anda bisa diskusikan dengan teman-teman Anda sendiri apa yang menjadi hak dan kewajiban dari mahasiswa dalam menuntut ilmu, proses belajar pembelajaran, serta kontribusi lain yang ada di prodi dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Prinsip dasar yang kedua adalah keterbukaan atau transparansi. Ya. Suatu organisasi harus menerapkan prinsip keterbukaan atas informasi dari pencapaian kinerja organisasi secara umum dengan tepat dan akurat. Prinsip ini meliputi kondisi keuangan internal, kinerja organisasi, kepemilikan, dan pengelolaan organisasi. Kemudian kita lihat prinsip berikutnya, yaitu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam organisasi berkaitan dengan pencatatan laporan kinerja organisasi yang valid, menyangkut sumber atau input, kemudian proses yang dilakukan, hingga hasil atau output yang didapatkan dalam suatu organisasi secara terperinci dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian kita lihat prinsip prinsip dasar berikutnya adalah pertanggungjawaban atau responsibility. Teman-teman, organisasi itu adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan. Jadi kenapa orang kemudian ikut berorganisasi, terlibat dalam suatu organisasi karena punya suatu tujuan yang sama yang kemudian ingin mereka capai bersama-sama. Sehingga setiap orang, setiap anggota dari organisasi tersebut
di dalamnya ada pemimpin dan anggotanya itu mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan perannya untuk mencapai visi misi atau tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Sehingga pertanggungjawaban di sini adalah tanggung jawab dari masing-masing anggota, masing-masing pemimpin untuk melaksanakan perannya dalam organisasi tersebut. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah kebijakan yang diambil oleh pengelola organisasi itu harus menghindari hal-hal yang merugikan organisasinya sendiri atau berpotensi merugikan pihak eksternal, baik secara moral maupun material. Jadi yang pertama, masing-masing anggota bertanggung jawab pada pekerjaannya, kemudian sebagai anak buah, maka tanggung jawabnya nanti akan disampaikan kepada pimpinannya. Nah, pimpinannya sebagai pengelola organisasi inilah yang kemudian harus bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan arahnya. Jangan sampai melenceng, lalu kemudian akhirnya malah tidak mencapai visi dan misi dari organisasinya. Jadi nanti kalau Anda adalah anggota BEM, maka ketua BEM inilah yang nanti bersama-sama dengan pengurusnya yang kemudian menentukan arah nih, kemana nih visi misi BEM ini. Lalu kemudian masing-masing dari anggotanya, anak buahnya bertanggung jawab kepada atasan langsungnya, kepada pimpinannya untuk melaksanakan peran yang telah diamanahkan, misalnya bendahara atau sekretaris atau komisi, divisi minat bakat dan sebagainya, itu punya perannya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing, kemudian untuk mencapai visi misi itu. Saya harap sampai sini bisa dipahami. Nanti kalau ada yang hendak ditanyakan, silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Prinsip dasar berikutnya adalah prinsip kemandirian, yaitu menuntut pengelola organisasi ini agar bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsinya yang dimilikinya. Tidak ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Namun, pengelola organisasi harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oke, yang berikutnya adalah siapa saja yang terlibat dalam sistem tata kelola di lingkungan fakultas. Tentu saja semua sivitas akademika yang ada di fakultas, yaitu tenaga pendidik, yaitu dosen, kemudian tenaga kependidikan, mulai dari kabak, kasubag, staf, karyawan, honorer, ya, kemudian mahasiswa, di dalamnya juga termasuk dalam terlibat dalam sistem dan tata kelola yang ada di fakultas. Yang penting di sini adalah apa yang harus dilakukan ketika kita terlibat dalam sistem tata kelola yang ada di fakultas. Tentu saja tenaga pendidik atau dosen itu kewajibannya adalah tridharma, yaitu mulai dari pengajaran, pendidikan, ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu kemudian penulisan artikel ilmiah, ya, termasuk dalam kewajiban dari dosen. Kemudian tenaga kependidikan apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk tercapainya proses pembelajaran di kelas dengan optimal. Mahasiswa apa kewajibannya? Ya, ini kewajiban dan haknya sekaligus adalah bisa memperoleh pengajaran, pendidikan yang baik, kemudian kewajiban Anda ya mengikuti perkuliahan dengan baik sehingga bisa lulus dengan tepat waktu, bisa memperoleh IPK yang maksimal, bisa mengembangkan diri dengan optimal, termasuk di dalamnya mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan komunitas, ya, dan semua menggunakan fasilitas yang ada yang disediakan di fakultas maupun di universitas. Jadi semuanya terlibat dalam sistem dan tata kelola yang sudah ada pedomannya, sudah ada peraturannya yang harus kita ikuti bersama. Nanti kita lihat setelah ini pedomannya seperti apa sih, ya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah standar dan pedoman apa aja yang ada di dalam sistem dan tata kelola yang ada di fakultas. Tentu saja sebagai salah satu unit kerja dari Universitas Negeri Jakarta, maka Fakultas Pendidikan Psikologi mengikuti peraturan dan pedoman yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Peraturan yang pertama yang ada adalah struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK. Ini menjadi dasar berdirinya Universitas Negeri Jakarta. Kemudian di dalamnya mengatur peran rektor, kemudian ruang lingkup fakultas yang ada, kemudian hak dan kewajiban secara umum dari seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Dari SOTK kemudian turun ada yang namanya statuta UNJ. Kalau di pengelolaan negara, maka statuta UNJ ini sama kedudukannya dengan Undang-Undang Dasar 45, karena di situ mengatur mulai dari pedoman umum, ya, apa yang dimaksud dengan universitas, apa yang dimaksud dengan sivitas akademika, apa yang dimaksud dengan pimpinan universitas, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud dengan alumni, bahkan himne, kemudian logo, simbol, bendera Universitas Negeri Jakarta tercantum di situ. Visi misi dari Universitas Negeri Jakarta ada di statuta UNJ. Kemudian dari situ diturunkan adalah RSB, yaitu Rencana Strategi Bisnis dari UNJ. Bagaimana sih Universitas Negeri Jakarta ini mengelola kegiatannya, termasuk di dalamnya adalah rancangan anggaran belanja dari UNJ. Kemudian ada peraturan rektor yang tentu saja kalau terkait dengan akademik maka harus disetujui oleh Senat akademik, ya. Kemudian di fakultas kita ada program kerja di fakultas yang kemudian bersama-sama di dalamnya langsung dicantumkan rencana anggaran biayanya. Kemudian ada standar operasional prosedur di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan di tingkat program studi.
Inilah yang kemudian menjadi pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan yang ada di fakultas. Salah satu contoh misalnya selama ini telah teman-teman lakukan SOP atau gimana sih caranya kalau mau pinjam ruangan, gimana sih caranya kalau mau mengajukan dana kegiatan, bagaimana caranya mengajukan proposal, ya. Semuanya ada pedomannya, semuanya ada SOP-nya, termasuk dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini ada SOP yang harus diikuti. Ini adalah standar dan pedoman yang ada di lingkungan fakultas kita. Oke. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana implementasinya? Tadi sudah ada SOP-nya, sudah ada pedomannya, sudah ada SOTK, Renstra, sampai dari tingkat universitas sampai tingkat prodi. Lalu bagaimana di fakultas implementasinya, pelaksanaannya? Tentu saja yang pertama adalah harus ada pemahaman dari visi dan misi. Ya, saya ingat dulu itu Ibu Mira sebagai Korprodi itu rajin nanyain mahasiswa. Siapa yang udah ingat visi dan misi fakultas, visi dan misi yang dicanangkan oleh universitas, itu rajin nanyain. Jadi memastikan bahwa dari tingkat pimpinan sampai tingkat mahasiswa, kemudian tingkat staf, paham visi dan misi yang hendak dicapai oleh fakultas. Kemudian pengelolaan yang baik tentu saja harus disertai dengan komunikasi dan koordinasi yang baik pula. Kemudian ada pelaporan hasil yang jelas, dan yang terakhir tentu saja harus ada evaluasi, sehingga dengan adanya evaluasi bisa meningkatkan mutu dari kualitas sistem tata kelola yang ada di fakultas. Oke, kalau tadi itu adalah tentang pelaksanaan sistem tata kelola yang ideal, lalu bagaimana sebenarnya selama ini yang telah terjadi, apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada di fakultas. Kekurangannya mungkin sering terjadi adalah kurangnya koordinasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Mahasiswa sudah jauh-jauh hari merasanya mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan misalnya, tapi kemudian suratnya baru diterima oleh pihak Kasubag baru hari itu. Padahal ngerasanya udah lama gitu. Nah, ini bisa jadi kesalahpahaman, bisa jadi karena adanya koordinasi yang masih belum baik di tingkat prodi, sehingga terjadi kesalahpahaman. Kasubag merasa, wah ini mahasiswa kok kayaknya ngeburu-buru, baru hari ini masukin suratnya, padahal besok akan dilaksanakan kegiatannya. Nah, siapa tahu surat yang ada itu, yang sudah diajukan lama itu ternyata tertimbun oleh surat yang lain, sehingga baru bisa tahu hari ini. Gitu ya. Jadi adanya koordinasi atau kesalahpahaman dari kurangnya koordinasi sehingga terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan sistem dan tata kelola. Kemudian kurangnya implementasi dari SOP. SOP-nya bilang A, B, C, D. Kemudian karena situasi, karena kurangnya pemahaman dari prosedur SOP, maka yang ABC itu dipotong kompas, udah langsung aja lah dipinjam, padahal ada aturannya. Nah, ini yang saya sendiri merasa masih kurang. SOP-nya udah bagus, udah ada semua aturannya, implementasinya yang masih kurang di sana-sini. Saya terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman mahasiswa, apa saja yang kurang dari pelaksanaan yang ada di fakultas dan di prodi selama ini. Kemudian kelebihannya saya melihat adanya
dedikasi dan komitmen dari teman-teman dosen, teman-teman di staf ya, tenaga kependidikan maupun di mahasiswa untuk melaksanakan tujuan dari visi dan misi fakultas kita ini ya. Kemudian atmosfernya yang dinamis dan terbuka ya, nggak merasa kaku atau ditutup-tutupi ya. Kemudian adanya penjaminan mutu yang berkesinambungan setiap semester, mungkin setiap setengah semester kali itu ketua GPJM dan TPJM itu selalu mengingatkan dosen untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian setiap saat harus ada kita melakukan perbaikan dan peningkatan mutu. Jadi memang belum sempurna apa yang sudah dilakukan di fakultas ini, masih bayi fakultasnya ya, tapi dengan adanya perbaikan dan peningkatan yang terus-menerus dilakukan, maka kedepannya pasti akan lebih baik. Oke, next adalah bagaimana peran mahasiswa dalam membantu mengatasi kekurangan pada sistem tata kelola dan lingkungan fakultas. Ada dua hal yang bisa mahasiswa lakukan. Yang pertama adalah peran aktif dengan mengikuti aturan yang ada. Kemudian yang kedua adalah memberikan kritik dan saran yang bangun. Peran aktif ini tentu saja tidak hanya dari mahasiswa, tapi juga dari pimpinan paling atas di fakultas, yaitu mulai dari dekan, kemudian wakil dekan, selanjutnya ada porprodi, kemudian kita juga memiliki kepala lab, gugus penjaminan mutu, kemudian ada TPJM, tenaga penjaminan mutu yang ada di prodi. Selain itu ada bagian dari pelayanan TU ya, yang melayani akademik dan pelayanan umum. Itu semua juga harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu dari sistem tata kelola yang ada di fakultas. Khususnya untuk mahasiswa, tentu saja peran utamanya adalah mengikuti proses belajar pembelajaran dengan baik, ikuti peraturan yang ada. Kali ini kita masih dalam mode pembelajaran daring, sehingga kembali kepada aturan dari proses belajar dan mengajar yang ada, sesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing ya. Contohnya bisa berupa kalau Anda diminta menyerahkan tugas, serahkan dengan tepat waktu, kemudian tidak melakukan kecurangan akademik seperti cheating atau plagiarisme, itu harus dihindari betul-betul. Kemudian kalau Anda melakukan berperan dalam organisasi BEM, maka ikuti juga peraturan yang ada dalam BEM. Kemudian kalau ada hal-hal yang dirasa mengganggu, menghambat atau menghalangi aktivitas Anda, berikan kritik dan saran yang membangun, bisa melalui BEM, kemudian bisa juga teman-teman BEM itu mengadakan survei, misalnya apa yang menjadi kekurangan dalam proses belajar pembelajaran, kemudian bisa disampaikan kepada korprodi maupun kepada pihak fakultas, gitu ya. Pokok bahasan terakhir adalah evaluasi dan harapan. Ya, apa evaluasi serta harapan bagi terciptanya sistem tata kelola dan lingkungan fakultas yang baik? Tentu saja setiap 3 bulan, ya, setiap 3 bulan kita adakan evaluasi melalui gugus penjaminan mutu yang ada di tingkat fakultas. Di situ kita lihat target kinerja apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, kemudian kita lakukan perbaikan setiap saat sehingga target-target jangka pendek maupun jangka panjang bisa dicapai. Kemudian harapannya adalah tentu saja yang pertama meningkatnya mutu SDM yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi, baik dari segi
tata kelolanya, pimpinannya, dekanat, kemudian dari dosennya, dari karyawan tata usahanya. Kalau meningkatnya mutu SDM, maka tentu saja ini akan diikuti dengan meningkatnya kualitas kinerja yang ada. Sehingga ketika kualitas kinerjanya meningkat, maka meningkat pula implementasi dari sistem tata kelola yang ada di fakultas. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan pada materi sistem tata kelola di lingkungan fakultas. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi teman-teman peserta PKMF dalam berorganisasi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKMF 2021 ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.